Jadi di mata para pengunjung atau calon pembeli itu toko kelihatan seperti tertutup, padahal setiap hari toko itu dibuka karena pandangan si calon konsumen ini terhalang oleh sihir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan mereview ulasan konsultasi dan pengobatan pasien kami, yaitu dari 3 kota. Yang pertama dari warung makan di Dumai, yang kedua dari usaha bengkel di Batam, dan yang ketiga dari toko buah-buahan di daerah Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka mengeluhkan berbagai macam kejadian-kejadian yang janggal, aneh. Yang pertama dari warung makan yang ada di Dumai itu merasakan sangat aneh selama beberapa bulan terakhir, yaitu sering mengalami sakit-sakitan, kemudian mau berdagang itu terasa sangat malas, dan apabila toko dibuka itu segera ingin pulang, rasanya sangat malas sekali, padahal pengunjungnya itu sangat ramai. Kemudian pasien yang kedua yaitu dari Batam, usaha bengkel, di mana dia mengalami keanehan, yaitu bengkelnya dahulu merasakan sangat sepi. Info dari konsumen katanya bengkelnya selalu tutup ya, sampai ada yang balik, padahal bengkel setiap hari dibuka. Bahkan di bengkelnya ditemukan beberapa kotoran, entah kotoran manusia atau kotoran binatang. Kemudian dia juga menemukan beberapa bungkusan berupa kembang yang dia temukan di atas rumahnya, dan kawan-kawannya sering komplain kenapa bengkelnya selalu tutup padahal tiap hari dibuka. Kemudian pasien yang ketiga yaitu dari warung buah di Jawa Timur, yang mana mengalami kejadian yang aneh, yaitu setiap membeli buah baru dari kulaan itu paginya itu waktu dasar buah itu sebagian besar sudah membusuk ya, sudah tidak bisa dijual, padahal baru 1 malam dia beli. Dan kejadian ini berulang-ulang, dan dia sempat juga menemukan beberapa cipratan percikan air di sekitar lokasi tempat usahanya. Jadi bagaimana, apa penyebab dan bagaimana solusinya? Menurut metode kami itu adalah sebuah gangguan non medis, yaitu biasanya sebuah rivalitas bisnis, yaitu sebuah persaingan. Jadi kemungkinan besar yang namanya manusia pasti ada yang senang dan tidak senang, dan itu terbukti dari kejadian-kejadian yang aneh tersebut. Kemudian kami menyuruh pasien untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memohon petunjuk dan lebih waspada, serta untuk kalau bisa mencari buhul sihir. Jadi cari saja di sekitar tempat usaha itu, mungkin ada sebuah bingkisan, rotan, apa yang dipendam, apa yang dipercikan, biasanya itu didapatkan orang yang tidak senang tersebut dari dukun ya, dari dukun yang musyrik, untuk sarana sebagai serangan sihir di tempat tersebut. Karena dengan adanya bantuan dari kodam jin tersebut, akhirnya menutupi pandangan dari konsumen yang mau datang itu, pandangannya terhalang oleh sihir atau gangguan jin tersebut ya, yang ada di rumah atau tempat usaha orang tersebut. Kemudian untuk menetralkan tempat tersebut, yaitu cukup dengan media perantara air putih yang dibacakan ayat-ayat ruqyah untuk menetralisir ya, untuk menetralisir gangguan sihir tersebut atau mengusir kodam-kodam jin yang ditempatkan di lokasi tersebut.
Setelah dibacakan ayat-ayat ruqyah, cukup disiramkan, dipercikan di 4 sudut pojok area pekarangan atau tempat usaha itu. Kemudian lakukan bacaan Al-Quran di dalam tempat usaha tersebut semampunya, yaitu ayat sapu jagat sudah cukup untuk menetralisir, serta surat Al-Baqarah ya. Kemudian melalui panduan dan bantuan praktisi ruqyah, insya Allah kasus-kasus semacam ini akan normal kembali, dan dengan bukti yaitu bahwa usahanya berjalan normal, keganjilan keamanan sudah menghilangkan, usaha perniagaan insya Allah berjalan normal kembali. Dan kasus-kasus seperti ini sebetulnya sudah banyak, pasien puluhan ratusan orang yang mengeluhkan hal seperti ini, seperti warung yang makanannya cepat basi, cepat busuk, atau menemukan keanehan-keanehan yang lain. Mungkin kasusnya kurang lebih sama seperti kasus yang terjadi kepada 3 pasien ini. Sekian, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.